Hujan lagi kawan. Hujannya deras sekali nih. Mau ambil gambar di luar juga susah. Oke, kalau gitu kita buat cerita seperti kemarin aja kawan. Nah, kapan hari saya melihat beberapa bonsai pohon kelapa. Saya jadi teringat pada lambang gerakan pramuka. Pakai lambang tunas kelapa yang sangat banyak manfaatnya. Dari akarnya nih, ini bisa untuk menahan gempuran air laut. Lalu batangnya bisa untuk rumah. Buah kelapa jelas bisa untuk minuman seger-seger. Lanjut, kalau ini bunga manggar bisa untuk gudeg biasanya. Nah, kalau yang satu ini untuk ketupat. Nah, tahu kan ketupat? Biasanya kalau lebaran banyak ketupatnya kan? Nah, yuk sebelum cerita dimulai, kita buat gambar tokoh utamanya dulu. Oke? Nah, tadi udah selesai kan gambarnya. Mari kita mulai cerita hari ini. Nah, mari kita mulai. Dededet. Nah, ini adalah rumah dari suku Asmat di Papua. Di sana tinggallah seorang anak yang lebih dari 10 tahun bernama Sipriu. Sipriu ini adalah tokoh yang kita gambar tadi. Sipriu sangat dimanjakan oleh ibunya, dan dia lebih sering berkumpul bersama ibunya di rumah daripada keluar untuk melatih keterampilan-keterampilan pribadinya. Jadi sehingga sampai 10 tahun kemampuannya tidak berkembang karena terlalu dimanjakan kawan. Dia terlalu takut sampai keluar rumah. Padahal anak-anak seusianya sudah bisa berburu, bisa mengumpulkan barang-barang, bisa mengumpulkan buah-buah, tapi Sipriu lebih cenderung tinggal di dalam rumahnya. Dan sesuai peraturan kawan, kalau untuk anak-anak lebih dari 10 tahun ke atas dan belum menikah harus tinggal di rumah Ju. Nah, rumah Ju, wah yang ini kawan. Rumah Ju itu rumah Ju adalah tempat berkumpulnya orang-orang yang sudah 10 tahun ke atas, dan di sana berkumpul hanya laki-laki kawan. Laki-laki nanti akan bercerita, saling berbagi ilmu, terutama dari ketua suku di sana akan membagikan ilmu-ilmu penting sehingga mereka semakin berkembang kawan. Tapi karena Sipriu ini orangnya takut dan lebih suka nempel sama ibunya, dia takut sekali kawan. Dia nggak mau untuk tinggal di rumah Ju. Suatu saat setelah 2 tahun berlalu, karena mendapatkan tekanan dari suku-suku di situ, ayah Sipriu marah-marah kawan. Dia mewajibkan Sipriu untuk tinggal di rumah Ju. Ayo Priu, mulai malam ini kamu harus tinggal di rumah Ju. Wah, maka mulailah Sipriu untuk belajar tinggal di rumah Ju. Tapi dia ketakutan kawan. Tapi malam itu juga dia harus tinggal di rumah Ju. Sang ayah memaksanya, maka hari itu juga dia tinggal di rumah Ju. Dia berlari-lari
lari-lari untuk masuk ke rumah Ju. Di rumah Ju, dia hanya masuk dan melihat. Begitu melihat, di dalam terdapat banyak kumpulan laki-laki. Wah, dia takut kawan. Dia hanya langsung mengambil selimut dan menyelimuti dirinya, lalu segera tidur. Wow, jangan dicontoh ya kawan. Dia mengambil selimut segera tidur. Padahal di rumah Ju seringkali para ketua membagikan ilmu-ilmu dan bercerita tentang kehebatan orang-orang di masanya, sehingga anak-anak muda bisa berkembang dan memahami kemampuan juga berbagai macam hal. Tapi si Priu hanya tidur dan tidur begitu sampai di rumah Ju. Selanjutnya pun sama kawan, sama. Si Priu setiap hari begitu saja. Begitu sampai ke rumah Ju, dia langsung tidur. Ternyata usut punya usut, si Priu tadi itu takut dengan keberadaan pohon wuju. Nah, pohon wuju ada di antara rumahnya, dan rumah Ju. Nah, gini. Jadi ketika dia melewati rumah Ju, ketika mau ke rumah Ju, dia kan harus melewati pohon wuju nih. Jadi dia takut nih. Dia melihat pohon wuju sebagai sesuatu yang menyeramkan. Wow, ngeri katanya. Ketika dia melihat, ngeri katanya. Selalu dia melihat sebagai sesuatu ada yang horor. Dia takut kawan. Takut sekali si Priu. Dia melihatnya pohon wuju sebagai sesuatu yang seolah-olah ada monster yang sangat menyeramkan. Padahal menurut orang-orang di sana, pohon wuju memang ditinggali tapi roh-roh yang baik yang sering membantu orang-orang suku Asmat. Setiap hari begitu kawan. Setiap hari ketika dia mau ke rumah Ju, si Priu selalu lari. Kemudian ketika sampai rumah Ju, tidur. Begitu dan begitu dan begitu. Akhirnya roh yang ditinggal di pohon wuju merasa jengkel. Kenapa sih anak ini tidak sangat bermanfaat sekali? Maka dia jadi jengkel dan maka keluarlah roh pohon wuju. Roh pohon wuju mulai keluar bergentayangan. Roh pohon wuju mendatangi si Priu yang saat itu tinggal di rumah Ju dan sedang asik-asiknya tidur. Anak ini setiap hari kerjanya tidur melulu. Dia tidak pernah mendengarkan nasihat orang. Alangkah baiknya anak ini kubuat jadi anak yang lebih berguna. Begitu kata roh pohon wuju. Maka ketika suatu saat si Priu tidur, si pohon wuju mengambil
roh si Priu tadi. Alangkah kebaiknya kalau kamu kubuat jadi anak yang lebih berguna, kata si pohon wuju. Maka diambillah roh si Priu dari tubuhnya. Dan meninggallah karena roh tadi sudah diambil dari tubuh si Priu, maka meninggallah si Priu. Dan orang-orang yang tinggal di rumah Jiu pada kaget pada waktu itu. Kenapa nih si Priu? Kenapa Priu tidak bisa dibangunkan hari itu? Kenapa hari itu tidak bangun sama sekali? Akhirnya dibangunkan, tapi ternyata tubuhnya sudah dingin, sudah meninggal. Dan si Priu akhirnya dikuburkan. Orang tua si Priu sangat bersedih karena si Priu adalah anak tunggal. Datang lagi roh pohon wuju tadi. Wah, aku akan membuatmu jadi anak yang berguna. Malam itu terjadi suatu keajaiban. Dari tanah, dari kuburan si Priu muncullah tunas. Nah, muncullah tunas. Teman-teman tuh tahu kan ini tunas apa? Tunas ini semakin besar. Seperti apa tadi tuh? Seperti pohon kelapa. Ya, ini betul sekali. Ini adalah pohon kelapa. Ini semakin besar, semakin besar, semakin besar. Dari atas kuburan si Priu tumbuhlah pohon kelapa. Nah, di sana pohon kelapa oleh orang-orang suku Asmat disebut Jisin. Nah, Jisin artinya tanaman yang tumbuh dari orang mati. Nah, begitulah teman-teman asal mula cerita pohon kelapa dari suku Asmat.